Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Rahmananda dengan NPM 2506588821. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang CMC atau Computer Mediated Communication. Oke. Jadi, pada era digital saat ini, cara manusia berkomunikasi kan mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Jika sebelumnya komunikasi identik dengan tatap muka langsung, kini sebagian besar interaksi dilakukan melalui perangkat digital. Dan fenomena ini yang melahirkan konsep Computer Mediated Communication atau CMC. Nah, CMC ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua aktivitas seperti belajar, bekerja, berorganisasi, dan aspek-aspek yang lain hingga bersosialisasi bergantung pada komunikasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, memahami CMC membantu kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan bijak di era digital. Kemudian, Computer Mediated Communication adalah proses komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan bantuan komputer dan jaringan internet sebagai media perantara. Dan dalam CMC, pesan tidak disampaikan secara langsung melalui tatap muka, melainkan melalui platform digital seperti aplikasi pesan instan, email, media sosial, atau call juga. Kemudian komunikasi ini tetap melibatkan interaksi sosial, makna pesan, serta konteks komunikasi. Yang artinya CMC tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana manusia membangun hubungan dan menyampaikan makna melalui media digital. Kemudian CMC sendiri juga memiliki beberapa unsur. Jadi yang pertama, unsur komunikasi yang paling berkaitan yaitu komunikator, berperan sebagai pengirim pesan, sedangkan komunikan adalah penerima pesan. Dan pesan yang disampaikan dalam berbentuk teks, audio, visual, atau kombinasi dari semuanya. Dan media yang digunakan berupa platform digital seperti aplikasi atau website. Kemudian ada umpan balik atau feedback yang dapat terjadi secara cepat maupun tertunda, tergantung jenis media yang digunakan. Selain itu, terdapat juga noise atau gangguan komunikasi seperti gangguan jaringan atau kesalahan penafsiran pesan yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kemudian, ada karakteristik dari CMC-nya sendiri. Jadi, yang membedakan dari komunikasi tatap muka yaitu bersifat sinkron, yaitu terjadi secara langsung, atau asinkron yang tidak menuntut respon seketika. CMC juga minim isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh, sehingga makna pesan lebih bergantung pada kata-kata yang digunakan. Selain itu, CMC bersifat fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, CMC juga adanya potensi anonimitas yang dapat mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan berkomunikasi di ruang digital. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan dari CMC sendiri. Jadi seperti kelebihannya yaitu seperti efisiensi waktu, kemampuan mengatasi gerak secara
geografis, kemudian biaya yang relatif lebih rendah karena komunikasi tatap muka. Kemudian CMC juga memiliki kekurangan. Di antaranya potensi miskomunikasi, kemudian minimnya isyarat nonverbal, resiko cyberbullying, serta masalah privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, CMC perlu disertai dengan kesadaran dan etika komunikasi yang baik. Kemudian untuk terakhir, saya akan memberikan contoh dan penerapan. Jadi CMC ini dapat kita temui dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti chat di aplikasi pesan instan, email, video conference, media sosial, serta platform pelajaran daring. Dan dalam bidang pendidikan, CMC mendukung pembelajaran jarak jauh, seperti Zoom. Dalam dunia kerja dan organisasi, CMC mempermudah koordinasi dan kolaborasi. Serta keseluruhan, CMC telah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di era digital. Oleh karena itu, tidak salah untuk memahami dan memanfaatkan CMC secara bijak untuk menjadi kunci komunikasi yang efektif di masa kini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.